Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pembelajaran Al-Quran metode Umi, yang pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi tajwid dasar bagian pertama, melanjutkan yang telah kita bahas bersama-sama mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Bersama saya, Ustadz Tamid, membangun generasi Qur'ani. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita lanjutkan pada pokok bahasan tajwid. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama gunah nun dan mim bertasydid, kemudian hukum mim sukun, macam-macam hukum lafadz Allah, qalqalah, idhar wajib, dan hukum ra. Mari kita bahas satu persatu. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kali ini kita akan belajar tentang hukum mim dan nun bertasydid. Hukum nun dan mim bertasydid disebut juga dengan gunah. Apa itu gunah? Gunah ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Contohnya, nun tasydid. Anna, inna, innama, mim tasdid. Amma, thumma, mimma. Jadi setiap nun tasdid dan mim tasdid maka dibaca dengung yang lama. Kemudian yang berikutnya hukum mim sukun dan tanwin. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi tiga: idhar safawi, idgham misli, dan ikhfa safawi. Idhar safawi. Apa yang dimaksud dengan idhar safawi? Idhar safawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Jadi idhar safawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya, mim sukun bertemu ta. Wa antum ta'lamun. Mim sukun bertemu ha. Alaihim hafizun. Ini dibaca tidak mendengung. Maka
disebut idhar safawi. Ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, dibaca tidak mendengung atau dibaca jelas. Berikutnya yang kedua, hukum mim sukun adalah ada idgham misli. Apa yang dimaksud dengan idgham misli? Idgham misli ialah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya mim sukun bertemu mim. Wa minhum man yaqulu walakum ma kasabtum. Nah, itu contoh mim sukun bertemu dengan mim, dibaca dengung yang lama. Hukum bacanya adalah idgham misli. Berikutnya, hukum mim sukun ikhfa safawi. Apa yang dimaksud dengan ikhfa safawi? Ikhfa safawi ialah mim sukun bertemu ba. Contohnya, mim sukun bertemu ba. I'tasim billah tarmihim bihijaratin. Jadi mim sukun bertemu ba, dibaca dengung yang lama. Baik, kita sudah bahas hukum nun tasdid dan mim tasdid, juga hukum mim dan mim sukun. Berikutnya kita akan bahas macam-macam idgham. Ya. Idgham ada idgham mutamasilen, mutajanisen, mutaqariban. Idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya, ba sukun bertemu ba, ta sukun bertemu ta. Idrib bi'asaka fama rabihat tijaratuhum. Jadi idgham mutamasilen ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Kemudian berikutnya idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen ialah tak sukun bertemu to, to sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, fa sukun bertemu zal, zal sukun bertemu dha, ba sukun bertemu mim. Contohnya, tak sukun bertemu to. Cara membacanya, amanat ta'ifatun. To sukun bertemu ta. Cara membacanya, la im basatta. Tak sukun bertemu dal. Uji da'watukuma. Dal sukun bertemu ta. Laqad taba. Fa sukun bertemu dal. Yalhadzanika. Dal sukun bertemu dha. Izzalamu. Ba sukun bertemu mim. Irkam ma'na. Nah, itulah idgham mutajanisen. Kalian perhatikan betul-betul mana huruf-hurufnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada idgham mutaqariban. Apa yang dimaksud dengan idgham mutaqariban? Idgham mutaqariban ialah qaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu ra. Contohnya, qaf sukun bertemu kaf. Cara membacanya, alam nakhluqkum. Lam sukun bertemu ra. Qur rabbi. Nah, seperti itu. Macam-macam idgham. Ada idgham mutamasilen, ada idgham mutajanisen, dan juga idgham mutaqariban. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hukum lafaz Allah. Hukum lafaz Allah dibagi dua, tafhim dan tarqiq. Lafaz Allah dibaca tafhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya,
Allahu, syahidallahu, Rasulullahi. Nah itu dibaca tafhim atau tebal. Jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Berikutnya dibaca tarqiq atau tipis. Dibaca tarqiq jika lafaz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya billahi, bismillahi. Nah, ini dibaca tipis tarqiq jika lafaz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya seperti tadi yang dibacakan. Baik, berikutnya qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau ba, jim, dal, ta, qaf. Atau kita singkat baju di toko. Dibagi 2. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya qaf sukun. Membacanya yaqta'una. Ta sukun yutfi'una. Ba sukun Ibrahima. Jim sukun yaj'aluna. Dal sukun yadkhuluna. Kemudian qalqalah kubro. Qalqalah kubro ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya idza waqaba, waqafnya idza waqab. Muhitun, waqafnya muhit. Nah, itu disebut qalqalah kubro. Silakan kalian betul-betul perhatikan contoh yang dibacakan Bapak, bagaimana cara membacanya. Berikutnya ada idhar wajib. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Nah, jadi ketika ada lafaz dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun dibaca jelas. Baik, cukup sekian pembahasan tajwid dasar kali ini. Kita akan lanjutkan ke materi nanti. Kali ini kita sampai di sini. Silakan kalian praktekkan mengenai hukum mim sukun, nun tasdid dan mim tasdid, mim sukun, macam-macam idgham, kemudian qalqalah, kemudian idhar wajib. Kita akhiri dengan bacaan Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.